Om Swastiastu. Tabe selamat linguna latai, salam sewujud karende melempang. Apa kabar siswa-siswi peserta didik? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, ranjing hata langit ida yang widiwasa. Hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Alangkah baiknya sebelum kita memasuki pembelajaran dan materi yang Bapak akan sajikan, kita awali dengan doa. Doa akan Bapak bawa dengan puja Gayatri Mantra. Sikap sempurna. Asana. Om Prasadastiti Sarira Siwa Suci Nirmalaya Namaswaha. Pranayama. Karya Sudana. Om Sudamum Swaha. Om Mati Sudamum Swaha. Puja Gayatri Mantra. Om 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 Bhurabhuvaswa Tatsawiturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Iyo Yona Prachodayat. Om Bhurabhuvaswa Tatsawiturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Iyo Yona Prachodayat. Om Bhurabhuvaswa Tatsawiturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Iyo Yona Prachodayat. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Selesai. Baik siswa-siswi peserta didik, hari ini kita akan belajar mengenai agama Hindu. Yang pertama adalah materinya mengenai pengertian yatnya, kedua adalah bagian-bagian yatnya, dan ketiga adalah implementasi ataupun penerapan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ke materi, bisa dilihat di slide ini. Yatnya berasal dari bahasa Sanskerta. Akar kata yat yaitu memuja ataupun persembahan. Yat ini berubah kata menjadi yatnya yang sering kita dengar, yaitu adalah persembahan suci yang tulus ikhlas ataupun korban suci yang tulus dari dalam hati kita. Siswa-siswi, yatnya ini mempunyai beberapa bagian. Ada 5 bagian yang sering disebut dengan pancayatnya. Pasti di sini siswa-siswi semuanya mengetahui bagian-bagian dari yatnya tersebut. Di sini akan Bapak jelaskan. Bagian yatnya yang pertama adalah dewa yatnya, yang kedua adalah resi yatnya, ketiga adalah pitra yatnya, keempat adalah manusia yatnya, dan kelima adalah buta yatnya. Jadi itulah kelima bagian dari pancayatnya. Pengertian dewa yatnya adalah persembahan ataupun korban suci yang tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada Sang Pencipta, atau yang sering kita sebut adalah Ida Sang Widiwasa ataupun Ranjing Hata Langit, beserta dengan manifestasinya. Di sini manifestasinya yaitu Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan Dewa Siwa. Mengapa kita perlu melakukan persembahan kepada Dewa Yatnya ataupun Tuhan Yang Maha Esa? Karena Tuhan Yang Maha Esa ataupun Ida Sang Widiwasa ini telah memberikan kita napas kehidupan.
telah menciptakan alam semesta, menciptakan semuanya, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang kita perlukan, dan Tuhan juga telah menciptakan kita umat manusia. Jadi kita wajib bersyukur dan juga melakukan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk qiyatnya kita ataupun persembahan suci kita. Bagaimana cara penerapan ataupun implementasi dewayatnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah kita wajib melaksanakan puja Trisandia setiap hari. Puja Trisandia adalah doa seperti yang Bapak ajarkan sebelum memulai pembelajaran tadi. Kita berdoa adalah Gayatri Mantra, itu adalah bagian dari Trisandia. Yang kedua adalah melaksanakan persembahyangan. Persembahyangan di sini entah kita ke pura, kita ke balai, bayangan di hari raya Saraswati, hari raya Purnama, hari raya Tilem, ataupun hari raya Nyepi. Kita juga diajarkan untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan, selalu berucap syukur kepada Tuhan ataupun Sang Pencipta. Yang kedua adalah fitrayatnya. Fitrayatnya adalah persembahan ataupun korban suci yang tulus ikhlas, di mana ditujukan kepada orang tua. Di dalam fitrayatnya ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah persembahan yang tulus ikhlas kepada orang tua yang masih hidup. Kemudian yang kedua adalah persembahan yang tulus ikhlas kepada orang tua yang sudah meninggal ataupun leluhur. Mengapa kita harus melakukan persembahan kepada orang tua? Ya sebab orang tua lah yang telah melahirkan kita, yang telah menjaga kita, yang telah merawat kita. Banyak sekali jasa dan keringat dari orang tua yang telah membimbing kita sehingga kita bisa beranjak dewasa seperti ini. Bagaimana cara implementasi ataupun penerapan fitrayatnya ini di dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara hormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berperilaku tidak baik ataupun menyinggung dan menyakiti perasaan hati orang tua. Kemudian bagaimana implementasi di dalam kehidupan terkhususnya kepada orang tua yang sudah meninggal ataupun leluhur? Dengan cara kita melaksanakan upacara, misalkan upacara pengabenan, upacara tiwah, upacara mia, upacara wara, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk penyucian roh-roh leluhur. Yang ketiga adalah resiyatnya. Mungkin di sini siswa-siswi sudah mengetahui apa sih dari resiyatnya. Jadi resiyatnya adalah persembahan ataupun korban suci yang tulus ikhlas, yang dimana di sini ditujukan kepada para resi. Para resi itu meliputi orang suci, pinandita, sulinggi, guru, balian, visor, pemangku, dan lain sebagainya. Sulinggi dan guru adalah juga termasuk orang suci, sebab beliau adalah bijaksana yang banyak memberikan arahan-arahan serta ilmu pengetahuan. Penerapan resiyatnya di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah dengan cara menghormati guru serta menjalankan semua perintah-perintah dari guru. Kemudian mendengarkan nasihat-nasihat dari guru, mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh guru, serta memberikan dana punya kepada orang suci. Baik, kita sampai ke bagian keempat, yaitu manusiatnya. Manusiatnya adalah persembahan ataupun korban suci yang tulus ikhlas, yang dimana di sini ditujukan kepada sesama umat manusia. Mengapa kepada umat manusia? Contohnya kepada keluarga, teman, kerabat, masyarakat lainnya. Bagaimana cara implementasi ataupun penerapan manusiatnya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara saling menghargai. Saling menghargai di sini adalah kita tidak boleh menjelekkan satu sama lain, entah itu ras, suku, dan agama. Kita harus selalu menjunjung tinggi yang namanya perbedaan. Kemudian kita saling menolong, gotong royong di saat ada yang kesusahan, kita berdana punya. Entahkah kita membantu dengan uang ataupun dengan tenaga, itu adalah bagian dari penerapan dari manusiatnya. Kita sudah sampai di bagian terakhir ataupun bagian kelima, yaitu butayatnya. Butayatnya adalah persembahan ataupun korban suci yang tulus ikhlas, yang dimana di sini ditujukan kepada buta kala ataupun butayatnya. Di dalam agama Hindu sering disebut dengan buta kala ataupun makhluk bawahan yang bersifat negatif, yang harus dilebur agar bersifat positif, agar tidak mengganggu umat manusia.
bagaimana cara implementasi ataupun penerapan di dalam kehidupan sehari-hari terkhususnya di agama Hindu agar buta kala ini tidak mengganggu umat manusia. Yang pertama adalah dengan melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Misalkan di dalam suatu keagamaan memberikan sesajen kepada buta kala agar tujuannya buta kala ini tidak mengganggu umat manusia. Jadi lebih spesifikasinya, lebih mudahnya dipahami adalah seperti itu. Jadi siswa-siswi, itulah penjelasan dari pengertian niatnya, bagian-bagian niatnya, serta bagaimana implementasi penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekianlah materi kita pada hari ini mengenai niatnya, bagian-bagian niatnya, dan implementasi penerapan niatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak harapkan semoga dengan adanya materi ini siswa-siswi bisa menambah pengetahuan ilmunya mengenai agama Hindu terkhusus untuk niatnya. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om Sahe.